Perkenalkan, nama saya Virkon. Saya kuliah di Jogja, di salah satu kampus yang letaknya masih di daerah kota, sekitaran Gelagasari, dekat kebun binatang Gembira Loka. Awalnya hidup saya di Jogja biasa saja, seperti mahasiswa lainnya. Sibuk kuliah, nongkrong dengan teman, berorganisasi, dan berusaha lulus tepat waktu. Saya tinggal di kontrakan selama 2 tahun di daerah Gedong Kuning dan Kota Gede. Awalnya terasa nyaman, sampai akhirnya saya merasa sudah tidak cocok lagi dengan teman-teman kontrakan. Bukan karena masalah besar, tapi ritme hidup kami tidak sama. Dan saya hanya numpang pada kakak angkatan yang beda jurusan. Rasanya seperti hidup menumpang dalam hidup orang lain. Pelan-pelan, hati saya meminta pindah. Sekitar tahun 2014, setelah 2 tahun berlalu, hidup saya mulai menemukan ritmenya sendiri. Saya aktif di BEM, sering ikut kegiatan kampus, dan di sanalah saya bertemu angkatan di bawah saya. Adik-adik yang sedang kami bina dalam kegiatan kaderisasi. Dari sekian banyak anak yang kami latih, ada satu yang akhirnya dekat sekali dengan saya. Namanya Ilham. Anak teknik industri, supel, mudah akrab. Dari sekadar urusan organisasi, ia jadi teman nongkrong, teman cerita, dan tanpa sadar, ia masuk lingkaran terdekat saya. Suatu hari saya main ke kos Ilham, di daerah Taman Siswa, jauh dari pusat kota. Jalanannya penuh gang, dan bangunannya padat. Di sana saya kenal dengan temannya, Yandri, anak teknik informatika. Ternyata mereka berdua berasal dari kampung yang sama, dari daerah Pangandaran. Mereka merantau bersama, ngekos bareng, kuliah bareng, hidup hemat bareng. Dari pertemuan dan obrolan yang sederhana, hubungan kami bertiga makin erat. Hari itu saya cerita betapa bedanya hidup di kos dan di kontrakan. Saya bilang pada mereka, kalau ngontrak itu lebih bebas, waktu lebih longgar, rumah rasanya kayak punya sendiri. Awalnya hanya obrolan santai, tapi mata mereka berbinar. Anak rantau mudah tergoda dengan janji ruang lebih luas dan kebebasan. "Bang, gimana kalau kita ngontrak bareng?" tanya mereka. Tanpa pikir panjang saya mengangguk, karena memang waktu kontrakan saya tinggal sedikit. Dan entah kenapa, perasaan saya waktu itu menyetujui. Kami mulai mencari satu orang lagi agar biaya sewa bisa lebih ringan. Datanglah Boy, teman Ilham. Kami 4 orang siap menantang kehidupan mahasiswa dengan rumah kontrakan murah meriah. Pencarian rumah dimulai. Awalnya kami menyusuri daerah Kota Gede, daerah dekat kontrakan saya sebelumnya. Gang demi gang kami telusuri, sampai ke pasar dan toko-toko perak. Semua rumah yang kami temui terlalu mahal. Tahun itu standar kontrakan bagus sudah di kisaran 18 sampai 20 juta setahun. Angka besar untuk anak kuliahan. Setelah lelah berkeliling, kami memutuskan mencoba daerah lain. Kami bergerak ke arah Terminal Giwangan. Daerahnya padat, jalannya bercabang-cabang, rumah banyak, tapi tidak semuanya terurus. Lalu, kami menemukan sebuah papan kecil di depan rumah tua, di kontrakan. Kami foto nomornya, menelepon pemiliknya, dan janjian survei seminggu kemudian. Hari survei tiba. Rumah itu terasa aneh sejak pandangan pertama. Cat luarnya hijau tua kusam, seperti sudah menua bersama waktu. Halamannya tak terlalu lebar, tapi cukup untuk 4 anak kuliah. Yang bikin kami kaget, rumah itu kosong, benar-benar kosong seperti lama tidak dihuni. Pemiliknya bilang mereka sekarang tinggal di daerah dekat Kali Code, dan rumah ini dibiarkan tak berpenghuni bertahun-tahun. Interiornya besar, ruang tamu luas,
sunyi, kosong. Di sebelah kiri berjajar 3 kamar. Bagian belakang ada satu ruang tanpa pintu. Bisa jadi kamar, tapi aneh. Rasanya melihatnya terbuka begitu saja, seperti mengundang sesuatu masuk. Ada garasi dengan pintu geser, dapur di ujung, dan kamar mandi di bagian paling belakang, tersembunyi dari ruang utama. Harga sewanya mengejutkan, hanya 15 juta setahun dan masih bisa ditawar. Di saat rumah lain meminta hampir 20 juta, rumah ini menawarkan harga yang terlalu baik untuk dilewatkan. Kami tawar sampai sekitar 14 juta dan disetujui tanpa banyak tanya. Kami tidak curiga saat itu. Yang ada hanya rasa senang dan bangga. Rumah besar dekat kampus, harga murah, dan kamar masing-masing. Ilham memilih kamar depan yang punya jendela keluar. Yandri memilih kamar tengah. Boy mengambil kamar paling belakang. Dan saya menerima ruang yang tidak ada pintunya itu. Hanya disekat, nanti tinggal dipasang tirai. Saya tidak keberatan. Saat itu saya hanya berpikir hemat. Karena dana saya paling pas-pasan di antara mereka, saya menerima saja ruangan yang tanpa pintu itu. Letaknya di tengah, persis menghadap ruang tamu yang luas dan kosong. Hanya ada sekat setengah badan, sisanya terbuka. Saya minta sekatnya ditambah sedikit dan diberi tirai. Tidak perlu pintu, pikir saya waktu itu. Toh ini cuma soal privasi. Tapi kemudian saya sadar, bukan hanya manusia yang bisa melihat ke ruangan itu. Kami sudah deal soal pembagian kamar dan mulai membereskan rumah. Kami pun beli piring, wajan, sendok, kompor gas, semuanya dari nol. Suara tawa kami memenuhi rumah untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia sunyi. Namun sejak hari pertama, ada sesuatu yang ganjil. Lampu ruang tamu. Lampu itu kami ganti dengan yang baru, watt besar, merek terkenal. Tapi cahaya yang keluar hanya remang. Walau sudah diganti berkali-kali, tetap saja cahaya hanya menyala setengah, menyisakan sudut ruangan yang gelap dan terasa terlalu dalam. Ruang tamu itu kosong, tak ada kursi, tak ada karpet, hanya lantai kosong yang luas. Cahaya lampu yang lemah membuat bayangan sudut-sudut ruangan tampak hidup. Kadang, ketika kami lewat, rasanya seperti ada yang bergerak di sisi mata, tapi ketika dilihat lagi, hanya ruang kosong yang menatap balik dalam diam. Selain lampu, ada hal lain, yaitu keran air. Terdengar sepele, tapi keran di depan dan di dapur selalu menetes. Pelan, konstan, menyusup ke telinga saat malam. Sudah kami ganti berkali-kali, tetap begitu. Bocornya bukan dari sambungan, tapi dari lubang ujung keran. Air seperti keluar sendiri, kecil, dan tidak mau berhenti. Hari-hari berlalu, kami mulai terbiasa. Aktivitas kampus menyita waktu, jadi rumah hanya tempat pulang untuk tidur. Tapi semua berubah saat satu malam saya pulang lebih dulu. Malam itu saya capek berat. Badan rasanya runtuh. Begitu rebahan, mata langsung terpejam. Lalu terjadi hal yang saya benci dari dulu. Ketindihan. Tubuh saya kaku. Nafas pendek. Mata terbuka, tapi tidak sepenuhnya bebas. Saya bisa melihat bayangan ruangan saya samar-samar. Tirai sedikit bergoyang, entah karena angin atau bukan. Saya mencoba teriak, tapi suara saya seperti tenggelam di tenggorokan. Dan saat itulah saya merasakan sesuatu berdiri di luar sekat kamar, tepat di ambang pandang antara ruang tamu dan ruangan saya. Tidak ada wujud jelas, tapi rasanya seperti seseorang mencondongkan tubuhnya, mencoba melihat saya dari balik sekat itu. Saya memaksa menggerakkan tangan, tapi tubuh terasa ditahan sesuatu. Jantung saya berdetak keras, tapi suara itu teredam dalam kepala.
Dan baru ketika saya hampir pasrah, terdengar suara langkah seseorang masuk rumah. "Assalamualaikum." Saya ingin membalas, tapi suara saya tertahan. Hanya di kepala saya yang menjawab. Saya dengar orang itu, mungkin Ilham, mungkin Yandri, mendekat ke kamar. Nafas saya makin cepat. Saat sosok itu memanggil saya pelan, baru tubuh saya bisa bergerak. Saya bangun, seperti terlepas dari cengkeraman gelap. "Kamu kenapa?" Saya tidak tahu siapa yang menampar pipi saya pelan sampai saya sadar, tapi rasanya seperti ditarik keluar dari sesuatu. Saya hanya terengah-engah, keringat dingin membasahi punggung. "Aku tadi nggak bisa gerak," kata saya. "Tadi ada yang..." Tapi saya hentikan kalimat saya. Tak ingin terdengar seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak ada. Mereka menyuruh saya istirahat. Saya mencoba tertawa kecil, tapi dada saya masih sesak. Dan sejak malam itu, saya tidak pernah mau tidur duluan di rumah itu lagi. Saya selalu menunggu salah satu dari mereka pulang, sekadar memastikan saya tidak sendirian di rumah yang terlalu sunyi itu. Tapi ternyata kejadian itu hanyalah pembuka. Sore itu rumah benar-benar sunyi. Saya sedang bersiap pergi, merapikan tas, dan memastikan pintu utama siap terkunci. Boy sudah keluar lebih dulu, dan gitarnya terlihat bersandar tenang di dinding kamar seperti biasa. Tidak ada tanda apapun yang terasa janggal. Namun tepat saat kunci hampir menutup pintu, dari kamar Boy tiba-tiba terdengar suara petikan gitar yang keras dan jelas. Seluruh bulu kuduk saya berdiri. Jantung berhenti sepersekian detik. Boy sudah pergi sejak beberapa menit lalu. Saya tahu itu. Kamar itu seharusnya kosong. Saya tidak menoleh, tidak mengecek, tidak memberanikan diri melihat apapun. Insting hanya menyuruh saya segera keluar. Langkah saya cepat, hampir berlari, namun tertahan agar tidak panik terlihat dari luar. Pintu saya kunci dengan tangan gemetar, lalu sekilas saya menatap bangunan itu. Untuk pertama kalinya, saya merasa rumah itu tampak sadar, seperti sedang memperhatikan. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih sulit dijelaskan muncul. Saat itu saya sedang memasak mie instan di dapur. Aroma kuah mulai naik ketika terdengar suara pintu kamar Boy seperti baru saja dibuka. Disusul salam khas suara Boy, terdengar jelas dan dekat. Saya menjawab sambil tetap mengaduk air panas dan mengira Boy baru pulang lebih cepat dari biasanya. Namun hanya beberapa menit kemudian terdengar suara motor masuk halaman. Motor Boy. Dia masuk rumah sambil melepas helm, terlihat baru pulang. Melihat ekspresi terkejut saya, Boy justru mengira ada sesuatu yang terjadi pada saya. Ketika saya mengatakan bahwa ia barusan masuk dan memberi salam, dia kebingungan. Boy menegaskan bahwa ia baru saja sampai. Saat itu wajah saya terasa dingin. Mie yang saya pegang mendadak hambar. Dalam hati, saya mempertanyakan siapa yang barusan berbicara dari arah kamarnya. Beberapa hari setelah itu, Boy jatuh sakit cukup parah. Diagnosanya demam berdarah. Orang tuanya datang, marah karena menganggap rumah itu tidak terurus dan lingkungan kontrakan tidak sehat. Tanpa banyak diskusi, mereka membawa Boy pulang dan melarangnya tinggal di sana lagi. Secara logis, hal itu bisa diterima. Namun, ada bagian hati yang tidak bisa menyangkal perasaan lain. Seakan sakitnya Boy datang setelah sesuatu pulang duluan lewat suara yang menirunya. Setelah Boy pergi, kamar belakang menjadi kosong. Rumah terasa jauh lebih luas, terlalu luas. Tidak lama kemudian, seorang teman bernama Jaka pindah menggantikan Boy. Mahasiswa informatika yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.
Saya sempat merasa lega, mengira rumah akan terasa lebih hidup. Namun ternyata, karena ia paling sering di rumah, ia pula yang paling banyak merasakan gangguan. Suatu malam ia bercerita dengan wajah yang pucat. Katanya, ketika ia baru menyalakan laptop di kamar, terdengar suara langkah cepat di ruang tamu, seperti seseorang berlari melintasi karpet. Ketika ia keluar untuk mengecek, ruangan itu kosong. Sama persis seperti kejadian yang pernah saya alami. Kami sepakat tidak membicarakan terlalu jauh, tetapi malam itu di kafe ia sempat menyampaikan firasat yang membuat meja mendadak hening, bahwa rumah itu sepertinya tidak kosong. Yandri dan Ilham hanya menanggapinya dengan santai. Mereka memang jarang pulang, jadi wajar jika tidak pernah merasakan hal yang sama. Sementara saya dan Jaka hanya saling menatap, paham bahwa hanya kami yang sering berada di rumah itu, dan hanya kami yang mengetahui apa rasanya. Beberapa minggu kemudian, gangguan yang dialami Jaka semakin nyata. Suatu malam ia mengantar teman perempuan pulang. Setelahnya, ia kembali ke kamar, menyalakan laptop, dan baru beberapa menit berlalu sebelum terdengar suara benda pecah keras dari dapur. Ketika dicek, beberapa piring yang tersusun rapi mendadak jatuh dan pecah di lantai. Tidak ada alasan logis. Rak piring tetap berdiri kokoh, namun pecahan memenuhi lantai. Dan kejadian itu bukan satu-satunya. Dalam beberapa hari berikutnya, suara piring jatuh menjadi kejadian berulang. Pada titik tertentu kami berhenti kaget, karena ketakutan lambat laun berubah menjadi kebiasaan yang terasa pasrah. Akhirnya saya hanya berkata pelan pada Jaka bahwa mungkin memang ada sesuatu yang tinggal bersama kami. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah menerima kenyataan sejak awal. Tidak lama setelah kejadian-kejadian sebelumnya, kami kebetulan sedang berkumpul lengkap di rumah. Malam itu suasana ramai, kami menonton sesuatu bersama, tertawa kecil untuk mencairkan perasaan tidak enak yang belakangan sering muncul. Keberadaan kami yang lengkap membuat rumah terasa sedikit lebih hangat. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari arah dapur terdengar suara keras, seperti tumpukan piring jatuh dan pecah berantakan. Suaranya jelas, tidak mungkin salah dengar. Kami spontan saling menoleh, kemudian serempak menuju dapur. Pemandangan yang kami temukan membuat kami terdiam. Piring-piring yang sebelumnya tertata rapi, kini berserakan di lantai. Bahkan beberapa pecah di sudut lantai. Saat itu Jaka hanya menghela napas panjang, seakan membenarkan seluruh ceritanya terdahulu. Kami membereskan pecahan-pecahan piring itu satu persatu dalam diam, hanya rasa tidak nyaman yang menempel kuat di dada. Setelah itu kami sepakat keluar rumah dan menuju kafe langganan, hanya untuk menghindari rumah yang rasanya semakin sesak. Ada perasaan getir saat salah satu dari kami berbisik bahwa mungkin sudah waktunya menerima kenyataan. Kontrakan itu memang bukan rumah biasa. Beberapa hari selanjutnya, Ilham akhirnya mengalami sesuatu. Ia bercerita bahwa kucing peliharaannya menatap plafon kamarnya dalam waktu lama, tidak bergerak sama sekali. Pandangannya fokus ke titik tertentu di langit-langit, seperti mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Ilham sempat menyingkirkan kepala kucingnya agar berhenti menatap, namun kucing itu kembali menengadah. Ada rasa aneh yang muncul, semacam konfirmasi dari makhluk yang tidak bisa berbicara. Perlahan, keyakinan kami semakin kuat, ada sesuatu di rumah itu. Waktu berjalan dan suasana rumah sempat tenang untuk beberapa minggu. Kesibukan kuliah dan kegiatan kampus mulai mengalihkan pikiran kami. Bahkan saat masa ospek tahun ajaran baru dimulai, saya sempat membuka usaha kecil-kecilan bersama adik tingkat, menjual takoyaki di kantin kampus.
Setiap pagi saya bangun selepas subuh dan mulai memasak adonan, menyiapkan loyang, memanaskan teflon, dan memasak takoyaki satu-satu. Bisnis kecil itu berjalan cukup baik, modal kembali, bahkan sudah mulai untung. Rutinitas baru itu membuat saya banyak berada di rumah pada waktu pagi, saat suasana masih sepi dan udara dingin. Dan disitulah kejadian yang paling membekas terjadi. Pagi itu jam 5 lewat sedikit, saya sudah menyiapkan 2 loyang takoyaki. Rumah tenang, hanya suara kompor dan peralatan dapur. Tiba-tiba Yandri keluar kamar membawa handuk, terlihat seperti ingin mandi. Ia melangkah melewati dapur tanpa bicara. Saya menyangka ia mengantuk, jadi saya tidak banyak memikirkan. Tidak lama kemudian terdengar suara air dari kamar mandi. Suara gayung, percikan air, seperti orang mandi, benar-benar ada di dalam. Suaranya jelas, natural, tidak ada yang ganjil. Hingga tak lama setelah itu, Yandri keluar kamar lagi. Masih mengantuk, masih memakai pakaian yang sama, seperti sebelum masuk kamar mandi tadi. Saya menatapnya bingung. Ia menguap sambil berjalan melewati dapur, seakan baru benar-benar bangun. Saat saya bertanya, bukankah kamu baru saja mandi? Tapi ia menjawab bahwa saya baru bangun tidur. Ketika saya mengatakan bahwa saya sudah melihatnya masuk ke kamar mandi, ia terdiam sesaat, lalu menolak untuk membahas lebih jauh. Raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang sama dengan yang saya rasakan. Kami lalu mengecek kamar mandi. Ada air membasahi lantai. Bak mandi berkurang isinya. Namun kamar mandi kosong. Tidak ada siapapun. Yandri hanya berkata singkat bahwa ia tidak ingin memikirkannya lebih jauh, lalu kembali ke kamarnya. Saya kembali memasak dalam diam, namun kali ini tangan saya gemetar. Beberapa menit kemudian, rekan-rekan usaha saya datang untuk mengambil pesanan. Saya cepat-cepat menyelesaikan adonan dan akhirnya ikut mengantar ke kampus. Ada satu kejadian yang sempat terlupa, tapi sesungguhnya menjadi titik di mana saya benar-benar sadar bahwa rumah itu bukan sekadar tempat singgah. Waktu itu kabarnya Gunung Semeru sedang erupsi. Sampai-sampai abu vulkaniknya dikatakan terbawa angin hingga ke Yogyakarta. Malam itu cuaca benar-benar aneh. Udara terasa panas, menyesakkan, dan seperti menekan dari segala arah. Saya masih terjaga saat itu. Rumah terasa tidak nyaman. Dinding seperti menyimpan hawa panas. Dan entah mengapa tubuh saya merasakan getaran halus. Seperti gempa kecil yang merambat dari lantai hingga ke tulang. Dalam ketegangan itu, saya merasa ada sesuatu berlari di dalam rumah. Bukan satu langkah, tapi banyak. Bunyi langkah itu terdengar dari setiap arah. Dari kamar depan, tengah, belakang. Dari sudut-sudut yang tidak terlihat. Padahal tidak ada seorang pun yang keluar dari kamar mereka. Ruang tamu di antara remang lampu yang redup terasa seperti menjadi titik pertemuan. Saat saya sendiri hendak melangkah keluar, kaki justru terhenti. Bukan karena tidak bisa bergerak, tapi karena dada menegang, seperti ada yang mengawasi. Malam itu rumah terasa penuh, namun bukan dengan manusia. Dan untuk beberapa detik, saya hanya berdiri di tengah rasa takut yang membeku. Setelah itu beberapa waktu rumah terasa tenang. Tidak ada gangguan besar. Sampai suatu malam kejadian berikutnya terjadi. Di bagian belakang rumah, ada garasi yang tidak pernah kami gunakan. Ada pintu geser besar yang menghadap sisi samping rumah. Kami tidak punya mobil. Tidak pernah ada kendaraan lewat sana. Jalannya pun sempit. Namun sekitar pukul 1 dini hari, saya terbangun karena mendengar suara pintu geser itu dibuka pelan. Lalu suara mobil masuk.
bunyinya sangat nyata. Ban menggesek lantai, mesin berhenti, pintu mobil seolah ditutup perlahan. Saat itu saya sempat berdiri, ingin memastikan, tapi tidak ada kendaraan apapun, hanya kesunyian pekat. Tapi posisi pintu geser benar-benar terbuka setengah. Pagi harinya, Jaka yang bangun lebih dulu langsung membangunkan saya karena panik. Ia ingin memeriksa apakah ada maling masuk. Kami memeriksa seluruh rumah. Tidak ada satupun yang hilang. Pintu itu kemudian kami gembok dari luar. Dan saya pun hanya bisa mengakui pada Jaka bahwa malam sebelumnya saya benar-benar mendengar mobil masuk. Suaranya tidak mungkin salah. Tidak selesai di situ. Beberapa malam kemudian suasana kembali berubah. Setiap habis maghrib sampai isya biasanya ada penjual nasi goreng lewat. Dentingan alatnya terdengar khas. Ketukan kayu pada wajan, ritmis dan akrab. Namun pada malam itu, pukul 11 lewat, suara itu datang lagi. Ketuk-ketuk ritmis semakin dekat, seperti gerobak yang didorong tepat melewati samping rumah. Saya sempat berniat keluar membeli karena lapar. Suara langkah dorongan gerobak terdengar semakin dekat. Semakin dekat. Namun ketika saya membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada gerobak. Tidak ada penjual. Tidak ada bayangan orang lewat. Yang ada hanya suara itu tanpa wujud. Dan yang paling tidak masuk akal terjadi tak lama setelahnya. Di belakang rumah ada sebuah musola, tidak terlalu jauh. Biasanya, jika ada warga meninggal, pengeras suara musola akan mengumumkannya. Suatu malam kami mendengar pengumuman kematian itu. Bacaan tahlil pembuka, lalu nama seseorang yang dikatakan meninggal. Suaranya jelas, lengkap dengan waktu pemakaman dan ajakan melayat. Wajar sampai esok paginya kami dengar warga. Tidak ada satupun yang meninggal. Tidak ada bendera kuning. Tidak ada tenda. Tidak ada kabar duka. Pengurus musola bahkan mengatakan tidak pernah ada pengumuman malam itu. Sampai hari ini saya masih tidak tahu siapa yang malam itu mengumumkan kematian seseorang di pengeras suara yang tidak dinyalakan manusia. Dan yang paling tidak masuk akal terjadi tak lama setelahnya. Di belakang rumah ada sebuah musola, tidak terlalu jauh. Biasanya, jika ada warga meninggal, pengeras suara musola akan mengumumkannya. Suatu malam kami mendengar pengumuman kematian itu. Bacaan tahlil pembuka, lalu nama seseorang yang dikatakan meninggal. Suaranya jelas, lengkap dengan waktu pemakaman dan ajakan melayat. Wajar sampai esok paginya kami dengar warga. Tidak ada satupun yang meninggal. Tidak ada bendera kuning. Tidak ada tenda. Tidak ada kabar duka. Pengurus musola bahkan mengatakan tidak pernah ada pengumuman malam itu. Sampai hari ini saya masih tidak tahu siapa yang malam itu mengumumkan kematian seseorang di pengeras suara yang tidak dinyalakan manusia. 3 hari setelah kejadian-kejadian itu, gangguan berikutnya datang. Malam itu saya masih terjaga. Waktu menunjukkan sekitar pukul 12:30. Laptop sudah saya singkirkan karena pekerjaan yang melelahkan, dan tangan sibuk menggulir layar ponsel. Mata belum terasa berat sama sekali. Kamar saya memang tidak memiliki pintu, hanya sekat yang membatasi dari area depan. Dari sudut mata, saya merasakan ada sesuatu yang memperhatikan. Awalnya saya kira hanya bayangan, tapi ketika menoleh di sana ada sosok, bukan bayangan manusia, bukan ilusi karena lelah. Sesuatu berbalut kain putih lusuh muncul di celah sekat. Tidak seluruh tubuhnya terlihat, hanya setengah dari bagian atas, cukup untuk menunjukkan
Wajah pucat terbungkus kain dan sepasang mata kosong yang menatap lurus ke arah saya. Kepalanya menunduk sedikit dan itu adalah pocong. Bukan bayangan, bukan mimpi, benar-benar pocong. Tubuh saya langsung membeku. Jari kaku, tenggorokan kering, napas tertahan. Saya hanya bisa menatapnya dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Beberapa detik saya hanya membeku, menunggu apakah sosok itu akan bergerak mendekat atau merayap masuk. Saat saya berusaha melirik perlahan, sosok itu masih ada. Tidak bergeser, tidak hilang, hanya diam menatap. Tatapannya dalam, tidak memiliki emosi, tetapi memaksa jantung saya berdetak seperti palu yang menghantam dada. Akhirnya, saya menarik selimut perlahan, menutup seluruh tubuh hingga kepala. Berharap semua itu hilang saat mata terbuka. Saya tidak ingat bagaimana akhirnya tertidur. Yang saya tahu, malam itu saya menunggu pagi dengan tubuh gemetar di bawah selimut. Tidak lama setelah kejadian itu, gangguan lebih parah muncul lagi. Suatu sore saat baru kembali ke kontrakan, sekitar pukul 7:30 malam, saya membuka pintu rumah. Lampu ruang tamu yang selalu redup padahal sudah berkali-kali diganti, menyisakan cahaya suram. Saat itulah saya melihatnya. Sesosok tinggi berada di area lampu gantung tengah ruangan. Sosok itu tidak berdiri di lantai. Ia menggantung atau melayang, hanya separuh tubuhnya yang terlihat dari plafon ke bawah. Bagian atas tubuhnya menembus langit-langit. Tangannya muncul perlahan, lalu memutar bohlam lampu yang menggantung di sana. Ketika lampu diputar dan terlepas, bohlam itu jatuh pecah dengan suara keras di lantai. Ruangan langsung gelap, sosok itu masih di sana. Saya melihat siluetnya dalam temaram cahaya yang masuk dari kamar saya. Saat teman lain datang dan melihat kaca lampu pecah, mereka menuduh saya menjatuhkannya. Tapi saya hanya berdiri, masih bisa merasakan kehadiran sosok itu di atas, walau mereka tidak bisa melihatnya. Saya cuma bisa berkata lirih bahwa ada kuntilanak di plafon masih menggantung setengah tubuh. Setelah itu kami semua memilih keluar cepat-cepat. Tidak ada yang berani berlama-lama di dalam rumah malam itu. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.